kasih, hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke Puskopdit Swadaya Utama. Kami ketemu dengan Pak Heni Doing. Pak Heni Doing ini terah dari aktivis koperasi di NTT, tokoh gerakan koperasi di NTT, bahkan dua koperasi besar di NTT sekarang ini menghantarkan Puskopdit Swadaya Utama menjadi ranking pertama di dalam jejaring Enkopdit. Pak Heni Doing adalah putra dari Pak Yosef Doing, tokoh yang sudah merintis gerakan koperasi mulai dari NTT, masih dikategorikan daerah yang warganya sangat miskin. Tetapi sekarang jumlah anggota koperasi di NTT adalah terbesar di Indonesia dalam urutan jejaring Enkopdit. Pak Heni, kami nanti mohon diceritakan, Bapak menjadi aktivis koperasi itu karena melanjutkan perjuangan Pak Yosef Doing, ataukah karena memang pengen melanjutkan karena pemikiran sendiri? Itu yang pertama. Lalu bagaimana Bapak sekarang memimpin jejaring Kopdit yang berada di level teratas di jejaringnya Enkopdit? Ini kan juga beban cukup berat lah untuk mempertahankan posisi level pertama ini. Silakan Pak ini. Baik, terima kasih Pak Marjono. Ya, jadi senang sekali karena pada kesempatan ini saya boleh berbagi cerita tentang lika-liku dan suka duka saya dalam berjejaring dan terlibat dalam gerakan koperasi kredit di NTT. Saya sebenarnya sudah dikaderkan oleh seorang pastor asal Jerman untuk menjadi aktivis NGO, ya. NGO-nya? Ya, NGO, yang ya. Yaspem ini. Oh, yang Yaspem ini. Oke. Jadi tidak secara eksplisit bahwa nanti harus bergiat di credit union. Oh, oke. Tetapi memang sejak saya kuliah, saya memang sudah disiapkan oleh beliau supaya nanti kalau selesai harus menjadi aktivis gereja, ya, bekerja di yayasan sosial untuk membantu umat, membantu masyarakat Kabupaten Sika yang waktu itu memang benar kami masih sangat terbelakang, ya, sangat kekurangan dari segala hal, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun juga dari aspek infrastruktur dan sarana prasarana. Nah, karena itu pada tahun 1992 setelah saya pulang dari kuliah di Malang, waktu itu saya seorang sarjana pertanian, saya langsung datang di kantor ini, ya, di ruangan ini. Saya bertemu dengan Bapak Romanus Boga yang waktu itu adalah sekretaris Yaspem, Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat. Melaporkan diri bahwa saya sudah selesai kuliah dan saya siap bekerja. Dan beliau tanpa banyak prosedur yang rumit langsung bilang, sudah besok kamu langsung masuk kerja di sini, ya. Dan sejak saat itu saya ada di sini sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dan waktu itu bersama Bapak Romanus Boga sebagai sekretaris Yaspem, dan sambil mengelola Yaspem ini, Bapak Romanus juga memimpin BK3D, Badan Koordinasi Koperasi Kredit NTT Timur, ya, sebagai cikal bakal dari Puskopdit yang sekarang ada, ya. Dan BK3D itu sendiri awalnya berkantor di sini dan bernaung di bawah Yaspem. Dia menjadi BK3D yang mandiri. Nah, dalam perjalanan itu, karena semangat anak muda dengan penuh idealisme ingin membangun kampung halaman, maka saya menggabungkan diri di Kopdit
Tukeler, Kopdit di kampung saya sendiri, Kopditnya kampungnya Bapak Romano Siboga juga. Ya, di mana waktu itu kami sama-sama berkiat di sana dan sampai hari ini masih di sana. Dan untuk Oberma sendiri, saya juga waktu kecil itu tidak tahu apa-apa Pak Mojo. Ya, ada aktivitas, ada kantor, ada mobil bahkan tulisan Oberma, tapi saya tidak ngerti apa itu sebenarnya. Saya nggak pernah tanya juga karena ayah saya juga tidak pernah cerita. Walaupun pendirinya Bapak ya? Ya, walaupun pendirinya Bapak, tapi nggak pernah cerita. Mungkin dipikirnya saya masih anak kecil, nggak perlu tahu atau apa, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi setelah saya selesai sekolah, selesai kuliah, baru saya tahu, oh ini yang namanya Credit Union ya. Dan Obermas, baru saya adalah pendirinya. Dan puji Tuhan bahwa sampai hari ini masih eksis dan beliau seorang pemimpin yang visioner sebenarnya, karena bisa memilih orang-orang yang tepat untuk bisa melanjutkan sehingga akhirnya Obermas seperti hari ini. Itu yang Obermas. Ya. Nah, lalu Bapak sendiri kan di kampung, apa kampung bener apa enggak saya kan nggak ngerti. Ini kan sebutannya kampung, dari Jakarta itu pulangnya juga katanya mudik kampung gitu kan. Ini seberapa jauh sih Pak dari apa? Gak jauh, cuma kita 15 menit lah. Artinya masih di Maumere ya, masih di lingkup kota Maumere ya. Oke. Karena memang keseharian saya lebih banyak itu di sini. Di sini. Hampir lebih dari separuh waktu, energi, pikiran itu di yayasan ini untuk mengembangkan itu. Pak, ini yayasan ini sendiri, apakah memang hanya fokus menggerakkan koperasi atau mungkin ada kegiatan lain? Ya, sebelum ini banyak kegiatannya ya. Kita dari awal itu lebih banyak sebenarnya urusan pertanian dan lingkungan hidup. Ya, jadi Yasum ini besar itu dulu dikenal itu dengan keberhasilannya membangun di sektor pertanian, terutama terasering. Bahkan kita sampai mendapat penghargaan dari Presiden waktu itu. Tahun berapa itu Pak? Dia Kalpataru, 80-an kalau nggak salah. 80-an. Lalu kemudian kesehatan, terutama kita cukup berhasil juga selama di dekade tahun 2010 ke atas, itu berhasil dalam mengentaskan penyebaran penyakit malaria. Iya. Dan itu termasuk berhasil juga karena kita mendapat penghargaan dari Menteri Sosial waktu itu, bahwa kita termasuk kabupaten yang berhasil untuk menurunkan angka penyebaran penyakit malaria juga. Lalu sebelum ada Credit Union, Yasem juga mengembangkan program-program lain yang seperti BSP atau Income Generating Activities, yang sebenarnya salah satunya adalah itu air itu. Sebelum jadi Kopdit, dia itu adalah kelompok simpan pinjam biasa, namanya BSP. Iya. Jadi Yaspen sendiri memang berpraktek, ada salah satu unit kegiatannya berpraktek tentang koperasi. Ya. Pak. Satu unit kegiatan itu tentang koperasi, dan itu lalu akhirnya dilegalkan dalam bentuk BK3D itu. Dan BK3D itu awalnya dari sini juga. Dari sini ya. Pak, kalau Yaspen adalah menangani soal pertanian, Bapak sendiri kan lulusan pertanian ya. Itu apakah karena melihat Yaspen ini bergeraknya di bidang pertanian atau bagaimana Pak? Saya? Karena kan kuliah kan tentang pertanian kan? Oh tidak, ya, jadi kalau saya memang kesini itu untuk mengabdi ya, jadi untuk membantu, mendampingi dan menggerakkan masyarakat dalam aspek apa saja. Ya. Tapi Bapak bukannya sarjana pertanian? Saya sarjana pertanian. Itu kan makanya Bapak mengambil bidang di jurusan pertanian. Ya. Itu apakah karena juga terinspirasi dari Yaspen yang juga nangani soal pertanian itu? Sebenarnya enggak waktu itu. Enggak, waktu itu enggak, karena saya cuma ingin masuk pertanian aja karena memang ingin membantu petani-petani di sini. Nah, dalam perjalanan kebetulan ayah saya ini kan ngurusin koperasi. Selain ngurusin koperasi juga adalah teman dekat dan orang kepercayaan dari beliau ini, paspor yang orang Jerman ini. Oh, nanti diambil. Iya. Dia ini yang menginisiasi yayasan ini dan juga menginisiasi
gerakan kredit union di sini. Iya, iya. Pak Romano selalu sebut namanya kan beliau itu. Iya, iya, iya. Setelah saya kuliah di sana, lalu akhirnya langsung dipanggil dan diarahkan untuk Ke pertanian. ya, bukan diarahkan untuk pertanian, diarahkan untuk pulangnya harus ke sini. Oh, iya, iya. Karena di sini ada bidang pertanian Ya, yang harus dikembangkan. Betul. Sehingga Bapak dari kuliah pertanian diarahkan ke sini. Betul. Oh, faktor itu ya? Ya. Faktor itu. Pak, ini sekarang kita menginjak pada kegiatan perkoperasiannya. Betul ya. Sekarang kan Bapak terah dari tokoh gerakan koperasi. Ya. Sekarang Kopdit Swadaya Utama menjadi sekunder nasional, sekunder apa namanya, sekunder nasional ya, bukan, Ya. sekunder plus ya, sekunder plus di level atas dalam pengertian menghimpun anggota, juga menghimpun aset. Nah, menurut Bapak sebagai apa terah tokoh gerakan aktivis, nah, kan? Ya. Menurut Bapak seperti apa yang ada di dalam benak Bapak sendiri? Menurut saya apa yang kita capai atau apa yang dicapai oleh Puskopdit saat ini adalah berkat kontribusi dan prestasi dari primer-primer yang menjadi anggota di Puskopdit Swadaya Utama, ya. Karena kalau primernya tidak berkembang, primernya tidak kreatif, primernya tidak bertumbuh, pasti Puskopdit juga tidak sampai kepada titik ini. Ya, pada titik ini. Karena kita hanya sekunder saja. Iya. Tapi paling tidak kita patut berbangga karena di daerah yang masih dianggap terpencil, terbelakang dan miskin ini, kita masih menjadi nomor satu dalam urusan gerakan koperasi kredit. Walaupun kami masih merasa tertantang karena pertumbuhan dan prestasi yang dicapai oleh koperasi kredit di NTT ini belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan dan capaian pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat dan anggota. Itu adalah satu hal yang masih menjadi PR besar untuk kami. PR besar, kalau itu diakui sebagai PR besar, tentu ada satu langkah yang harus mencapai Ya. tingkat sana. Menurut Bapak bagaimana yang harus dilakukan oleh gerakan koperasi, tidak hanya Bapak sendiri, oleh gerakan koperasi di NTT, khususnya tentu kembali lagi di gerakan kredit union, karena bagaimanapun juga kredit union yang ada di NTT adalah menjadi contoh daerah-daerah lain. Menurut Bapak seperti apa? Yang harus dilakukan bagaimana? Ya, yang harus dilakukan adalah bahwa kita jangan menjadi gerakan yang eksklusif, ya, dalam arti bahwa menjadi pegiat koperasi yang fanatik sehingga akhirnya tidak bisa melihat dunia lain, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga koperasi kredit tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat kalau kita tidak berkolaborasi dan berintegrasi dengan aspek-aspek pertumbuhan yang lain di masyarakat, ya. Misalnya kita bisa mencontoh, ya, Kalimantan Barat itu ketinggalan di dalam tahapan pertumbuhan gerakan koperasi kredit. Di NTT sudah jauh lebih dulu di depan, baru mereka menyusul kemudian. Tetapi karena mereka inovatif, kreatif dan bisa mengkolaborasikan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang lain di luar koperasi kredit, maka mereka menjadi lebih maju. Dan sekarang kan boleh dikatakan semua kiblat pembelajaran koperasi kredit kan ke sana, bukan ke sini. Tapi suatu ketika pasti ke sini lagi lah. Harus ya. Ya, harus. Nah, karena Bapak sudah menyadari harus, itu apa langkah apa yang harus juga dilakukan, Pak? Langkah salah satunya, kalau saya pernah membuat tesis S2 saya, ya, khusus untuk meneliti kenapa anggota koperasi kredit atau kredit union ini susah sekali untuk keluar dari kemiskinan, walaupun dia sudah menjadi anggota lebih dari 10 tahun, sudah melakukan pinjaman berulang, tetapi tingkat kesejahteraannya stagnan, tidak berubah. Dan kesimpulannya adalah dari hasil tesis saya, kesimpulannya apa?
finansial literasi dari anggota koperasi kredit NTT ini masih rendah. Itu hasil studi studi lapangan yang akhirnya menghasilkan Bapak sebagai sarjana magister ya. Lalu kalau sudah ketahuan seperti itu Pak, kan tentu harus dicarikan si motivasi ya, jalan keluar yang harus dicari apa Pak, agar cita-cita koperasi menyejahterakan anggotanya, menyejahterakan masyarakat di sekitar kantor-kantor koperasi itu sendiri, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, yang pertama kalau dari Puskoprit kami berusaha untuk menciptakan banyak fasilitator untuk finansial literasi. Jadi kita membuat pelatihan TOT untuk finansial literasi sehingga pegiat-pegiat kredit union atau koperasi kredit di tingkat primer itu juga punya kapasitas yang mumpuni untuk membantu anggotanya dalam memelekkan mereka terhadap keuangannya dan finansial literasi itu. Kenapa? Karena kalau literasi keuangannya rendah, berapapun uang yang diberi, uang itu tidak akan berdampak karena orang tidak bisa menggunakannya dengan bijak begitu. Nah, itu terkait dengan keuangan Pak. Ya. Tentu anggota-anggota koperasi kan bukan hanya persoalan uang yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Betul. Lalu bagaimana anggota-anggota yang juga harus diberdayakan agar tingkat tingkat kualitas kehidupannya meningkat Pak? Bagaimana cara memberdayakan anggota itu, konsepnya seperti apa Pak? Ya, jadi kita coba untuk masuk ke kehidupan ekonomi dari anggota masing-masing dan disesuaikan dengan kapasitas dan potensi mereka di bidang apa. Koperasi kredit harusnya juga bisa membantu memfasilitasi supaya potensi dan kapasitas yang mereka miliki itu bisa dikembangkan dan didaya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yeah. Sehingga yang menjadi masalah sekarang kan juga kita anggota koperasi kredit di Kabupaten NTT ini masih dominan pinjaman konsumtif. Sehingga itu yang tidak berdampak karena pinjaman konsumtif itu tidak membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan kalau disalahgunakan malah buat tambah susah. Nah, kita harus lebih fokus kepada pinjaman-pinjaman produktif dengan pendampingan teknis yang memadai. Jangan hanya proposal saja, tapi juga dengan setelah uang diberi, setiap primer itu harus punya pendamping teknis untuk setiap sektor ekonomi yang mau dikembangkan oleh anggotanya. Ya. Harusnya ada begitu. Nah, karena Bapak meneliti langsung sih, jadi menurut hasil penelitian Bapak, pendamping untuk meningkatkan pemberdayaan anggota itu yang jumlahnya sudah berapa banyak itu, lalu yang terbesar anggota yang perlu ditingkatkan pemberdayaannya di bidang apa Pak? Anggota, ya selain finansial literasi ya pemberdayaan di sektor-sektor sektor real ya. Iya, di sektor realnya itu yang penting Pak. Ya, karena kadang-kadang banyak anggota kita ini seperti mimpi kan, tiba-tiba pinjam duit membuat usaha ini usaha itu, tapi dengan skill bisnis yang sangat rendah. Oke. Di sinilah sebenarnya perlu di koperasi kredit itu punya orang-orang atau punya fasilitator yang untuk mendampingi bisnis skill dari anggotanya yang mau berbisnis dengan dana yang dipinjam dari koperasi kredit itu masing-masing. Oke. Nah, kalau koperasi kredit tidak punya sumber daya atau orang seperti itu, mestinya membangun kolaborasi dengan stakeholder lain yang bisa berkontribusi untuk melengkapi kekurangan yang atau apa yang belum dimiliki oleh koperasi kredit. Ya, kita harus terbuka berjejaring, jangan hanya eksklusif di dalam gerakan, tetapi juga harus juga dengan stakeholder yang lain. Nah, Bapak sebagai ketua sekunder untuk membangun kebersamaan, bekerja sama dengan stakeholder yang lain, apa yang sudah Bapak lakukan sebagai ketua sekunder kali ini?
Ya, kita coba berusaha untuk berkolaborasi dengan lembaga swasta dan juga dengan instansi pemerintah yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan di gerakan koperasi kredit yang sementara kita lakukan, ya. Yeah. Dan di primer-primer sendiri juga kita sudah motivasi. Ada banyak primer yang bekerjasama dengan lembaga swasta di bidang pertanian atau juga langsung dengan pemerintah. Yeah. Dalam hal suplai bibit dan lain-lain, itu yang bisa untuk membantu. Pak, di NTT kan menurut Pak Gubernur yang dulu, kebetulan kalau yang Gubernur sekarang saya belum pernah mendengarkan apa yang disampaikan kepada masyarakat, ya, kepada warga NTT. Kalau menurut Pak Rektor dulu, sebenarnya peternakan dan pertanian di NTT itu kan sangat potensial, Pak. Nah, anggota Kopdit sendiri yang ada di NTT kan secara kelembagaan mempunyai modal yang cukup besar. Bagaimana Bapak kembali lagi sebagai ketua sekunder gitu ya, untuk membangun kebersamaan, membangun pertanian yang Bapak juga memang secara ini sudah dipelajari, bagaimana kira-kira ke depan tentang membangun potensi pertanian itu, Pak? Ya, memang kalau secara individual agak lama, ya, agak lama hasilnya, lalu juga mungkin butuh effort yang lebih besar. Tapi kalau kita membuat koperasi sektorial, ya, sesuai dengan segmen-segmen yang ada, misalnya koperasi pertanian, koperasi peternak sapi, ya, atau koperasi konsumsi dan lain-lain, itu akan lebih efektif untuk membantu anggota dalam berusaha di berbagai bidang dan berbagai sektor yang relevan dengan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Pak, kecuali katakanlah pendamping ahli-ahli dari stakeholder, di dalam gerakan credit union sendiri di NTT ini sudah seberapa banyak, Pak, yang bisa dikatakan sebagai pendamping ahli gitu, Pak? Wah, ini susah juga, ya. Kalau saya belum bisa mengidentifikasi itu secara konkret, ya. Walaupun memang di beberapa primer ada nampak seperti itu, ya. Gitu, Pak. Karena kita belum punya database yang pasti tentang sumber daya manusia seperti yang punya potensi untuk bisa didistribusi atau bisa membantu. Nah, itu penting loh, Pak. Ya, itu justru penting. Itu. Nah. Karena begini, Pak, pengalaman secara kebetulan saya kan belajar menulis itu dari Kompas, ya. Jadi Kompas itu punya litbang. Ya. Itu gaji teman-teman di litbang dengan gaji teman-teman di luar litbang itu mahalan di gaji teman-teman litbang loh, Pak. Ya. Tetapi hasil dari litbang itu dipertanggungjawabkan. Nah, apakah nanti atau mungkin sudah mulai Puskopdit Swadaya Utama juga sudah mencoba merintis tentang bagaimana litbang untuk mengembangkan credit union di NTT, Pak? Belum. Belum, ya. Ya, terpikirkan tetapi belum. Saya dulu kan ngojok-ngojokin Pak Abad di Inkopdit, karena saya bercerita tentang pengalaman itu tadi. Di Inkopdit sekarang juga litbangnya masih baru sekedar masih wacana. Iya. Bertahun-tahun. Masih sekedar mengumpulkan tulisan, Pak. Kemarin sempat diwacanakan lagi. Ya. Kalau yang mengumpul tulisan bukan litbang kayak itu. Iya, dokumentasi, ya. Perpustakaan, ya. Saya dulu kebetulan kan akrab dengan Pak Abad karena memang satu gereja. Oh ya. Satu gereja, lalu sering berdiskusi. Litbang itu penting, Pak. Nah, mungkin melengkapi tentang peran Puskopdit Swadaya Utama yang sekarang menjadi sekunder terbesar, barangkali segera merintis litbang, Pak. Dampingannya Puskopcuina barangkali, karena Puskopcuina saya juga dulu rewel dengan teman-teman di BKC. Mereka sudah satu langkah di depan kita. Iya, tapi saya rewel juga, Pak, dulu. Dulu kan belum punya, Pak, ketika saya berkenalan dengan teman-teman tahun 2006 itu. Tapi, kan kembali lagi, Bapak sudah dari sarjana pertanian. Di NTT menurut Pak Gubernur Pak Victor dulu, NTT pertaniannya kan
tidak hanya padi kan Pak, ada kakao, ada macam-macam lah kalau dikembangkan. Kapan kira-kira Bapak akan mulai fokus membangun dunia pertanian melalui kredit union yang anggotanya di NTT kalau nggak salah sudah 60% itu kan anggota koperasi ya? Kalau nggak salah begitulah. Bisa jadi. Di Sika lebih dari 60% menurut pidatonya Pak Robi. Di Sika iya. Semua orang sudah anggota. Iya, makanya. Nah, setidaknya kan Bapak bisa merintis pertanian di Sika, Pak? Ya, sebenarnya rintisannya melalui lembaga ini sudah dari jauh ya. Sudah kami, ya sebenarnya sudah 53 tahun. 53 tahun, iya. Dan memang awalnya dia besar itu dengan aktivitas-aktivitas di bidang pertanian, peternakan. Ya. Iya. Lalu pengembangannya bagaimana menurut Bapak ke depan? Kalau usianya sudah 50 tahunan gitu, ke depan langkah apa yang boleh dikatakan langkah drastis atau langkah ekstrem di bidang pertanian kira-kira apa Pak? Saya masih tertarik dengan koperasi pertanian Pak. Tertarik koperasi pertanian? Ya, kemungkinan nanti ke depan itu masih kita akan fokus di pertanian tapi dalam bentuk koperasi? Ya. Oh iya. Masih ingin sih, tapi mudah-mudahan tercapai. Iya. Iya. Nah, keinginan Bapak itu awalnya bukan karena Bapak memang sarjana pertanian kan, karena pengen menggerakkan koperasi pertanian kan. Sekarang sudah dimulai atau belum Pak? Belum. Kira-kira akan dimulai kapan Pak? Ya, insya Allah mungkin tahun depan, tahun depan. Pak, ini kebetulan sekarang kita lagi juga ikut terlibat dalam program EPG. MDG. Itu kan di sini pasti susah untuk dapat suplai bahan baku karena produktivitasnya rendah. Oh iya. Jadi kalau kita tidak kembangkan pertanian berarti kita datangkan bahan baku dari luar terus kan? Iya. Tidak pasti. Sehingga pasti lambat atau cepat kita harus kembangkan itu. Program MBG kan semoga tidak hanya karena presidennya sekarang kan, itu kan mestinya harus berlanjut kan. Nah, itu yang melatar belakangi pemikiran Bapak untuk mengembangkan koperasi di bidang pertanian karena bahan baku tentang MBG itu masih harus impor dari luar. Ya, itu yang aktual sekarang. Tapi sebenarnya pemikirannya sudah 50 tahun yang lalu. Kalau 50 tahun lalu belum Pak, karena saya kan waktu itu masih kecil. Tapi sekitar tahun 90-an itu kami pernah membentuk serikat petani, pernah membentuk. Lalu saya terlibat juga di jaringan aman KPI untuk pengembangan masyarakat adat. Jadi sejak itu sebenarnya sudah hanya memang kita punya kendala itu di supply ya. Karena di sini ini petani nggak bisa berkembang karena Cina ini kan sangat dominan, jadi matinya kita di situ. Matinya kita juga karena kita tidak punya posisi tawar. Faktor itu ya. Faktor itu sehingga akhirnya banyak juga yang merasa bahwa kita harus punya jaringan sendiri, membangun pemasaran sendiri untuk antar pulau dan itu. Dan sudah pernah dirintis juga, tapi tidak berkelanjutan. Pak, kemarin kan kami ke sana nih, ke cabangnya Pintu Air yang di Kota Baru. Oh ya. Di sana ada yang kantor cabang itu yang bergerak di bidang pertanian, ada 30 traktor loh Pak, anggota di sana. Kan sebenarnya ini menjadi contoh untuk membangun pertanian Pak. Jadi itu kan tanahnya yang kemarin itu hitungannya sekian puluh hektar kan. Lalu masing-masing anggota punya, ada yang disewakan untuk orang lain. Tapi jumlah traktor yang ada dimiliki anggota. Waduh, kemarin belinya traktor kita juga kan, tapi ada 30 traktor Pak, pertanian milik anggota itu. Nah, kan
kan pintu air anggotanya Bapak. Nah, tinggal mengembangkan yang sudah ada itu Ya, mungkin. itu lebih bagus juga kan. Iya. Nah, jadi di mana yang sudah ada inisiasi kita tinggal dukung, kita tinggal dorong saja. Iya. Karena kemarin kan saya rekaman dengan Romo Moses tidak di dalam ruangan, Pak, di sawah. Oh iya. Di sawah, iya. Yes. Jadi di belakang itu, latar belakang itu ada kebu, ada sapi, lalu sawah, hamparan sawah. Menarik kalau kembali kalau bahwa sebenarnya ini bisa ditarik menjadi anggota koperasi pertanian, Pak. Ya. Apapun apa namanya di KSP-nya mau gabung kemana, tetapi kalau akan membentuk koperasi pertanian, itu di sana yang punya traktor sudah 30 orang, Pak. Bagus itu. Iya. Ini yang terkait dengan koperasi dan pertanian. Saya ingin mendapatkan kenangan Bapak tentang Pak Romi. Nah, ini kan tentang Pak Romi. Pak Romi menurut Bapak seperti apa perjuangannya, lalu hal-hal yang lucu yang menurut Bapak terkesan, karena kebetulan melanjutkan perjuangan Pak Romi di dalam Puskopkid Swadaya Utama. Menurut Bapak bagaimana untuk testimoni Bapak untuk buku? Ini untuk buku sekarang. Bagi saya Pak Romi itu seorang bapak yang humble, ya. Seorang bapak yang humble, sederhana, tapi konsisten dalam perjuangan. Jadi dia untuk kredit union itu total, ya. Jadi tidak ada tawar-menawar bahwa seluruh dirinya itu dipersembahkan untuk gerakan koperasi kredit. Ya, bahkan sampai hari ini sudah usia 78 tahun pun belum berhenti. Belum berhenti. Tetap aktif, tetap antusias, tetap semangat, dan memang darah dan nafasnya itu sepertinya seirama dengan Koptik ini. Jadi yang saya kagumi adalah beliau orang yang sangat percaya diri, ya. Walaupun selalu bilang bahwa dia cuma semia, tetapi sangat percaya diri dan gigih di dalam berjuang untuk mencapai apa yang dia rencanakan. Dan memang karena kegigihan dan perjuangannya itu dan konsistensinya itu juga, maka koperasi kredit di NTT ini bisa sebesar ini. Karena dulu seluruh NTT ini adalah simpulnya di sini untuk koperasi kredit itu. Banyak teman-teman mengatakan bahwa Flores adalah ibu kandungnya Kopdret di NTT, benar ya? Benar. Karena Timor itu dulu ikut Momere, Sumba ikut Ende. Jadi memang NTT semua pusatnya di Flores ini. Di Flores ya. Dan secara kebetulan pembawa kredit union yang di NTT kan dari Jerman juga ya? Ya, itu. Ya, ini kan artinya bahwa menjadi kebenaran bahwa ibu kandung kredit union di NTT adalah Flores ya? Betul. Tak terbantahkan. Tak terbantahkan. Ya. Nah, kan ini menarik, sebagai ibu kandung kredit union di NTT, Pak Flores, Bapak mempunyai kenangan apa, mempunyai pemikiran apa kalau melihat Momere adalah ada koperasi-koperasi besar yang menjadi koperasi terbesar di nasional. Bapak tentang kaitannya dengan sebagai ibu kandung tadi, Pak. Ya, saya kira itu ada relevansinya ya. Kalau di tanah yang sebagai ibu kandung lalu ada muncul embrio yang melegenda, itu kan sangat membanggakan, Pak. Sangat membanggakan. Dan itu air dan umur mas adalah aset NTT. Walaupun secara struktural dia itu aset nasional. Ya, regionalnya aset Puskopkid Swadaya Utama, karena mereka dua yang mendongkrak Swadaya Utama sampai akhirnya bisa menjadi nomor satu di jaring Inkopdit tadi. Jadi kami sangat peduli dengan mereka dua ini. Ya, kenapa? Karena ini
adalah aset berharga yang kalau tidak dipelihara dengan baik, maka bisa membalikkan semua. Ya, ya, ya. Semua apa ya? Semua langkah yang sudah dilewati. Semua langkah yang sudah dilewati juga bisa membalikkan semua kepercayaan yang sudah terbangun di mata publik juga. Jadi kalau ada gesekan kecil saja dengan pintu air atau bermas, kami merasa gelisah. Bagaimana betul kita cepat turun dan membantu, karena kadang-kadang apa yang ditampilkan ini kan ini sudah masuk ke bisnis besar, Pak. Ya, ya. Jadi kalau sudah masuk ke bisnis besar ini, kita harus jaga hati-hati dan juga harus merespon semua situasi, semua gejolak juga dengan bijak, karena bisa jadi juga banyak kompetitor yang bermain untuk mendestruktifkan dan lain-lain. Jadi itu harus dipelihara. Yes. Sehingga bagi saya konsolidasi internal itu paling penting. Makanya semalam waktu pertemuan di Obermal saya bilang, ya menghadapi tekanan dari luar itu penting, tetapi juga introspeksi dan memperkuat konsolidasi ke dalam juga jauh lebih penting. Yeah. Karena ketahanan kita ada di situ. Ya, kalau internal ini kita rapuh, maka akan lebih gampang untuk digoyang. Itu yang Bapak sampaikan kepada Obermas semalam. Lalu yang Bapak sampaikan kepada teman-teman primer lain, apakah juga sudah seperti itu atau sudah diajak untuk berwaspada kalau nanti misalnya terjadi si persaingan yang tidak sehat misalnya apa? Ya, justru saya tekankan, termasuk dalam pertemuan-pertemuan terakhir juga selalu saya bilang bahwa kita coba berusaha mengurangi perbedaan supaya jangan membingungkan masyarakat. Kalau kita masing-masing terlalu fanatik dengan primer kita, nanti orang bilang ternyata mereka berbeda ya, jadi lebih baik yang ini saja daripada yang itu. Padahal kita sebenarnya payung besar kita kan satu gerakan. Satu gerakan. Jadi mestinya kita coba untuk saling solider, saling mendukung, karena kalau satu goyang pasti akan berdampak kepada kita yang lain. Kali kita juga komplit juga tuh. Iya. Apalagi kayak pintu air Obermal, saya bilang ini kalau mereka yang digoyang itu ibarat pesawat Boeing yang jatuh. Satu dunia geger. Beda kalau yang kecil-kecil, ya mungkin orang anggap ya karena terlalu kecil ya, mungkin tidak kuat ya mati nggak apa-apa. Tapi kalau yang besar ini kita tidak jaga kan. Jadi kekhawatiran Pak ini justru karena koperasi-koperasi besar inilah yang harus dirapatkan barisannya. Betul. Iya. Nah, kalau seperti itu Pak, teman-teman yang masih mengelola koperasi, katakanlah kalau di NTT ada level atas, level menengah, level bawah gitu. Bapak yang Bapak sampaikan kepada teman-teman yang masih di level menengah, level bawah itu kesulitannya apa sih Pak sebenarnya? Kesulitan apa? Kesulitan membangun koperasi teman-teman itu, sehingga kalau boleh dibilang tidak cepat menjadi besar gitu, itu apa, faktor apa kira-kira? Saya pernah ngomong ya, dan ada yang marah juga, karena saya bilang sekarang kita tidak bisa kita ngomong kita solidaritas ya, tapi di lapangan itu pasti bersaing tetap ada ya. Bersaing tetap ada, dan siapa yang punya daya tahan dan punya kemampuan untuk bersaing, dia akan tetap eksis. Yang tidak mampu pasti secara alamiah dia akan hilang, saya bilang. Kenapa? Apalagi di Kabupaten Siga ini satu orang itu bisa beranggotakan hidup dari satu kopdit. Satu orang bisa menjadi anggota di lebih dari satu kopdit. Maka dia akan loyal kepada yang memuaskan dan akan meninggalkan yang dirasa tidak memuaskan. Itu menjadi kekhawatiran nggak Pak? Kalau satu orang lebih menjadi anggota satu kopdit itu mengkhawatirkan nggak Pak? Kalau saya sih sebenarnya lebih banyak khawatirnya daripada senangnya. Nah, lebih banyak khawatirnya kenapa? Karena itu akan menjadi perbandingan. Menjadi perbandingan. Lalu kalau mereka tidak puas dengan layanan satu kopdit, maka mereka akan tinggalkan kopdit itu dan tetap ikut dan loyal kepada yang menurut mereka lebih puas. Tidakkah mereka justru akan membawa dari kopdit yang mereka puas untuk membangun kebersamaan di kopdit yang belum memuaskan itu, tidak begitu malahan?
Siapanya? Yang anggota ini, kalau misalnya di Kopdit A dia puas itu, lalu di Kopdit B belum seperti Kopdit A dalam pelayanan, dalam program-program, bukankah nanti sebenarnya yang ini akan mengajak yang teman-temannya yang di Kopdit yang belum puas, bukan begitu malah? Enggak ya? Enggak. Oh malah enggak ya? Yang pasti itu mereka mulai pasif dan meninggalkan yang kurang memuaskan dan akan loyal dan ikut kepada yang memuaskan. Oh. Dengan demikian maka yang itu lama-lama hilang juga kan? Malah hilang ya? Iya. Oh faktor itu ya? Dan di Sika ini kan sudah awalnya itu baru manusia rintis itu lebih dari 100 kopi itu. Oh di Sika? Sika sampai Flores Timur. Oh. Sekarang tinggal 30-an. Oh pernah mencapai 100 kopdit primer? Ya. Hampir ya. 80-an. Sekarang tinggal? Kita 34. 34 itu aktif Pak? Aktif. Jadi kalau 30 aktif, 4-nya tidak. Oh ya, cuma sedikit, cuma 4 Pak. Tapi ya mengkhawatirkan ya kalau ada yang ya. Artinya itu kan contoh yang kurang baik ya, Ya. kalau tidak aktifnya. Nah Pak, kalau kembali lagi Swadaya Utama menjadi koperasi dengan anggota terbesar, Ya. aset terbesar. Sebenarnya anggota akumulatifnya sama aset akumulatifnya, aset gerakan tuh berapa sih? Aset gerakan itu 4T. 4T. Oh 4T ya. Itu sudah 5 mungkin. Mungkin sudah 5 untuk tahun buku. Ya. Iya, karena mungkin pintu air aja tahun buku Sudah 2T. sudah hampir 3 kan? Gitu ya. Hampir 3, Overmas hampir 2. Itu aja 2 koperasi sudah Ulma 1,3. 1,3. Nah, mungkin ke depan 1,4. Tahun lerat lagi. Nah, kembali lagi nanti nyambung soal Pak Romi. Nah, ini kan kalau tukang motong-motong cerita kan nyambungnya di mana nggak ngerti. Bapak mempunyai kenangan-kenangan yang mungkin lucu tapi menggembirakan untuk banyak orang dalam bentuk bacaan apa Pak kira-kira Pak? Bacaan. Untuk nanti kan ini kan untuk buku. Itu. Jadi kalau kenangan-kenangan Bapak tentang Pak Romi yang menurut Bapak yang mengesankan apa? Kalau tadi saya bilang saya kan jalan kaki ini dengan Pak Romi itu ada di dalam buku soalnya. Saya tulis di dalam buku kenangan saya itu. Nah, kalau Bapak apa kenangannya dengan Pak Romi yang menarik itu? Pak Romi itu jadi MC waktu saya sama baru. Itu saja kenangannya. Waktu komuni pertama saya waktu kecil kan, beliau jadi MC untuk acara. Tapi sebenarnya kenangan paling banyak sih di dalam bekerja sih. Oh. Iya, di dalam bekerja karena ya istri saya itu kan anak atau keponakannya Pak Romanus juga. Oh. Nah, dan waktu itu dia bekerja di BK3D. Sehingga saya sering ke sana kan berarti bertemu. Oh iya, karena anggaplah keluarga ya, anggap keluarga. Jadi sebenarnya banyak kenangan yang tidak mungkin bisa ditulis banyak ya. Ya. Oh iya. Tapi kan semangat Pak Romi kan pasti Bapak tidak akan lunturkan di dalam diri Bapak kan? Ya tidak lah Pak. Pak, Bapak bisa memberikan pesan apa kepada gerakan koperasi di Indonesia pada umumnya, terutama adalah koperasi dari jejaring Credit Union, jejaring Kopdit. Silahkan Pak sampaikan kepada melalui UKM Aufi. Semoga UKM Aufi mempunyai manfaat. Silahkan Pak. Ya, harapan saya supaya gerakan koperasi kredit di Indonesia juga terutama di NTT berkonsolidasi dan lebih solid lagi. Kita fokus kepada integrasi sehingga kita melerai perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tidak bingung. Melerai perbedaan-perbedaan di dalam gerakan. Ya. Justru itu yang mengkhawatirkan ya Pak. Ya, karena kalau ada perbedaan kan berarti pasti ada kompetisi kan sampai berbeda. Ya. Ya. Sementara pilar kita solidaritas. Nah, ya.
Kalau solidaritas itu artinya bahwa harus bersolidar. Jadi tidak menampakkan bahwa saya lebih baik, saya lebih berbeda, tapi kita semua sama satu gerakan. Jadi kalau anggota di sini juga oke, di sana juga oke, karena layanannya sama kan mestinya. Ya, ya. Nah, terkait dengan standar layanan, standar nih Pak, itu swadaya utama sudah mempunyai konsep standar pelayanan belum Pak? Untuk ditebarkan ke primer-primer Pak. Standar seperti apa maksudnya? Misalnya begini, kalau di Puskop Suina itu kan misalnya kalau contoh nih, kalau jasa primer A mesti sama dengan jasa primer B, misalnya kayak gitu. Lalu standar pembukuannya sudah dibuat gitu. Banyak standar-standar yang disamakan walaupun belum menyeluruh Pak. Ya, beberapa ada sih, ya tapi ya mungkin secara menurut sama belum ya, karena kita juga sedang merumuskan lagi sob-sobnya yang baru, ya. Jadi itu yang akan memperpanjang usia ya Pak? Ya. Memperpanjang usia. Pak ini terima kasih perbincangan kita sekarang ini nyampe 45 menit, hampir 50 menit. Semoga swadaya utama tetap berswadaya, lalu akan terus menjadi contoh anak kandung, anak-anaknya Credit Union yang ada di NTT. Terima kasih Pak Eni, sukses selalu.